Kita ini lagi di tengah-tengah perlombaan gila-gilaan buat menciptakan kecerdasan super. Nah, ada satu pionir AI, Profesor Stuart Russell, yang punya peringatan serius banget buat kita semua. Yuk kita coba pahami, apa sih pesannya? Oke, untuk ngerti risikonya tuh segede apa, Profesor Russell ngajak kita ngebayangin sesuatu. Ini soal gorila. Profesor Russell itu pakai analogi yang, wah, kuat banget. Namanya masalah gorila. Coba deh pikirin, jutaan tahun lalu nasib gorila itu kan sepenuhnya di tangan spesies yang lebih pintar dari mereka. Ya, kita. Sekarang pertanyaannya dibalik, gimana kalau giliran kita yang jadi gorilanya? Intinya tuh sebenarnya simple, tapi sekaligus ngeri banget. Kalau ada entitas lain yang jauh lebih cerdas dari kita, ya udah, nasib kita bukan lagi di tangan kita. Dan ya itulah posisi kita, manusia, kalau kita sukses bikin AI super cerdas. Nah, ini nih yang aneh. Jadinya ada paradoks besar kan? Kalau yang bikin aja tahu risikonya segede itu, kenapa balapannya ini nggak berhenti-berhenti? Ini pertanyaan yang kayaknya ada di kepala kita semua, ya kan? Kalau para pakarnya sendiri udah tahu bahayanya, kok mereka nggak ngerem sih? Yang paling ironis, coba tebak, para bos-bos di industri ini sendiri tuh ngakuin loh, mereka sadar kalau mereka lagi menciptakan risiko terbesar buat kelangsungan hidup manusia. Tapi, ya gitu deh. Mereka kayak kejebak, ada tekanan dari investor, ada ketakutan disalip kompetitor, semua ini jadi kayak mesin raksasa yang nggak bisa dihentikan, bahkan sama yang nyiptain mesin itu sendiri. Profesor Russell ngebandingin situasi ini sama mitosnya Raja Midas. Tahu kan ceritanya? Kisah klasik tentang hati-hati dengan apa yang kamu minta, karena bisa jadi kamu beneran dapat, tapi konsekuensinya nggak kepikiran. Jadi persis kayak Midas yang nggak sengaja ngubah makanannya jadi emas, kita ngasih AI satu tujuan spesifik tanpa sadar kalau itu bisa ngehancurin hal-hal lain yang justru lebih penting buat kita. Semua ini didorong sama keserakahan, dan kita jadi lupa buat hati-hati. Ini benar-benar kayak main roulette Rusia. Gila kan? Bedanya yang jadi taruhan itu bukan cuma satu nyawa, tapi nasib seluruh manusia di bumi. Dan yang paling parah, kita semua nggak pernah ditanya mau ikut main atau enggak. Coba deh lihat perbedaannya. Jomplang banget. Risiko kepunahan dari teknologi lain yang kita anggap wajar itu kan kecilnya minta ampun. Tapi ini, beberapa CEO AI malah ngasih angka 25%. 25%. Kesenjangannya ini benar-benar bikin merinding. Oke, jadi pertanyaannya gimana ceritanya kita bisa sampai kehilangan kendali? Nah, jawabannya ada di satu konsep yang namanya ledakan kecerdasan. Coba bayangin ya, ada AI yang udah pintar, terus dia bikin AI lain yang lebih pintar dari dia. Terus AI yang baru ini, yang super pintar, bikin lagi AI yang, ya ampun, lebih pintar lagi. Siklus ini jalan terus makin cepat, sampai dalam waktu singkat kecerdasan mereka melesat jauh ninggalin kita. Nah, itulah yang disebut ledakan kecerdasan. Saking tingginya taruhan ini, ada loh seorang CEO AI yang bilang kalau skenario terbaik yang bisa kita harapin itu bencana selevel Chernobyl. Bayangin, skenario terbaiknya itu bencana besar. Ini kan gila, bencana kok dianggap hasil yang bagus. Soalnya, kalau kita nggak dapat tamparan peringatan kayak gitu, alternatifnya cuma satu dan jauh lebih serem. Kita kehilangan kendali sepenuhnya. Dan itu untuk selamanya. Oke. Dengar semua ini emang bikin pesimis ya, bikin ngeri. Tapi, apa benar nggak ada jalan keluar sama sekali? Apa ada cara buat bikin AI yang aman? Profesor Russell ngusulin perubahan yang benar-benar mendasar. Gini, daripada kita kasih AI satu tujuan yang kaku, yang pasti, kita harusnya kasih dia semacam kompas. Sebuah kompas yang tujuannya cuma satu, mencari apa yang terbaik buat manusia. Bahkan, kalau AI itu sendiri belum yakin 100% apa itu yang terbaik. Dengan cara ini, AI yang kita ciptakan itu jadinya rendah hati. Dia bakal nanya dulu sebelum bertindak. Dia bakal ragu kalau nggak yakin. Dan ini yang paling penting, dia bakal rela kalau kita mau matiin dia. Kenapa? Karena tujuan utamanya itu buat melayani kita, bukan buat ngejar agendanya sendiri. Tapi, jangan harap perusahaan-perusahaan ini bakal ngelakuinnya sendiri. Nggak akan. Sama kayak industri nuklir atau obat-obatan, keselamatan itu harus dipaksa. Harus ada aturan ketat dari pemerintah. Dengar ya, para ahli udah ngasih peringatan keras, alarmnya udah bunyi kenceng banget. Sekarang, bola ada di tangan kita semua. Pertanyaannya bukan lagi apa sih risikonya. Kita udah tahu itu. Pertanyaannya sekarang adalah, kita mau bertindak nggak sebelum semuanya terlambat?